Kita lanjut bahas spoiler BTTH episode 194. Oke lah, gak usah banyak Mang Ming Meng. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Xiaoyan pun menyimpan banyak inti energi yang telah diberikan orang-orang ke dalam cincin penyimpanan. Tatapan matanya kemudian terlihat sangat serius ketika melihat dinding kristal yang ada di hadapannya. Dan saat ini, semua orang bisa melihat beberapa sosok serangga telah menggeliat di dalam dinding kristal itu. Gelombang demi gelombang cairan energi telah merembes keluar dari dalam dinding. Segera setelah itu memadat dan berubah menjadi dinding kristal. Xiaoyan menoleh pada Huoxi dan juga Yao Xingji sambil mengatakan, "Kalian berdua, aku akan menyerahkan sisi kanan kiri dari dinding ini pada kalian." Huoxi hanya bisa menganggukkan kepalanya setelah mendengar ucapan dari Xiaoyan. Sementara Yao Xingji hanya terdiam. Meskipun dia tidak mengatakan apapun, jelas Yao Xingji tidak suka diperintah oleh Xiaoyan. Namun detik berikutnya Yao Xingji menggerakkan tangan. Sekelompok api berwarna hitam telah muncul di atas telapak tangannya. Kemunculan dari api hitam ini mengeluarkan suara angin yang cukup aneh dan semua orang bisa merasakan bahwa angin ini benar-benar sangat tajam. Tatapan mata dari banyak orang sedikit terkejut melihat api hitam yang dikeluarkan oleh Yao Xingji, karena api surgawi semacam ini adalah sesuatu yang cukup langka. Diperhatikan oleh banyak orang membuat Yao Xingji hanya bisa tersenyum sambil mengatakan, "Kalian semuanya tidak perlu terkejut. Api hitam yang ada di tanganku merupakan api 9 angin tenang. Dan ini berada di peringkat ke-10 dari api surgawi." Tatapan mata Xiaoyan juga melihat pada api berwarna hitam. Lalu dia mengatakan, "Api 9 angin yang tenang." Menjadi seorang alkemis, Xiaoyan secara alami memang telah mendengar tentang hal ini. Dan semua api surgawi itu terbentuk dengan cara yang cukup aneh. Contohnya adalah api 3000 yang membakar. Hal ini terbentuk di alam kekosongan. Sementara api 9 angin yang tenang adalah api surgawi yang telah lahir di dalam jurang yang benar-benar dalam. Angin di jurang itu sendiri tidak pernah berhenti bertiup sepanjang tahunnya. Bahkan seorang elit Daosun biasa tidak akan pernah berani masuk ke dalam jurang itu. Dan api 9 angin yang tenang adalah api yang terbentuk dari angin kencang. Tiba-tiba saja sebuah cahaya merah telah bersinar terang di dalam terowongan ini. Banyak tatapan mata orang-orang segera melihat pada api berwarna merah yang ada di tangan dari Huoxi. Kemunculan dari api berwarna merah ini membuat api 9 angin yang tenang milik Yao Xingji menjadi meredup. Raut wajah dari Yao Xingji juga telah berubah menjadi cukup jelek ketika melihat api surgawi lain dimunculkan oleh Huoxi. Api teratai merah yang ada di tangan Huoxi memiliki peringkat ke-8, dan hal itu lebih tinggi dari api hitam milik Yao Xingji. Gu Qingyang yang melihat api surgawi yang berada di tangan dari Huoxi tiba-tiba saja tersenyum sambil mengatakan, "Aku pikir ini seharusnya merupakan api teratai merah dari klan Yan, bukan?" Huoxi hanya menganggukkan kepalanya dan tatapan matanya kali ini telah melihat ke arah Xiaoyan. Hal tersebut mengandung sebuah perasaan yang cukup aneh. Dilihat oleh Huoxi membuat Xiaoyan hanya bisa tersenyum pada gadis cantik ini. Wanita ini biasanya pendiam, namun tidak terduga bahwa dia akan langsung tampak liar ketika berhubungan dengan sesuatu seperti api surgawi. Xiaoyan hanya bisa menarik nafas dalam-dalam sebelum akhirnya dia mengepalkan tinjunya. Api berwarna ungu coklat ini telah keluar dari dalam tangan Xiaoyan. Samar-samar dari api surgawi yang dikeluarkan Xiaoyan ini memancarkan sebuah raungan seperti naga. Hal ini membuat api teratai merah yang ada di tangan Huoxi mulai berfluktuasi dan seolah-olah ketakutan dengan api surgawi milik Xiaoyan. Di sisi lain, api hitam yang ada di tangan Yao Xingji cahayanya juga langsung meredup karena api surgawi ini juga terlihat sangat ketakutan dengan api surgawi milik Xiaoyan. Tatapan mata cantik dari Huoxi melihat pada Xiaoyan yang kemudian dia mengatakan, "Meskipun peringkat api surgawi milikmu tidak berada di peringkat teratas, namun api surgawi yang kau miliki sebanding dengan peringkat 6 setelah kau melakukan penggabungan." Xiaoyan hanya tersenyum mendengar ucapan dari Huoxi. Namun penggabungan semacam ini tidak pernah bisa dilakukan oleh orang lain selain Xiaoyan, karena hal tersebut harus bisa dilakukan ketika seseorang memiliki mantra api. Dan di dunia ini hanya Xiaoyan seorang diri yang memiliki mantra api itu. Karena Xiaoyan tidak ingin mengulur waktu lagi, dirinya pun segera mengatakan, "Sudahlah, jangan membahas api surgawi. Kita telah dikejar oleh waktu dan harus bergerak sekarang."
Guosi dan juga Yao Xingji menganggukkan kepala mendengar ucapan dari Soyen. Segera setelah itu, Soyen melihat pada semua orang sambil mengatakan, kalian semuanya harus ikut di belakang, jangan sampai ada yang tertinggal. Api surgawi yang ada di tangan Soyen tiba-tiba saja bergejolak. Segera setelah itu, berubah menjadi seekor naga berwarna ungu coklat yang tanpa ampun menabrak dinding kristal yang ada di hadapannya. Cakar dari naga ungu ini juga telah menari-nari dan memecahkan dinding kristal, membentuk sebuah lubang yang besar. Soyen kemudian berkata pada semua orang, semuanya maju dan ikuti aku. Gu Qingyang dan juga yang lainnya pun segera bergerak mengikuti di belakang Soyen. Sebuah keterkejutan kali ini telah melintas dalam tatapan mata cantik Guosi ketika Soyen bisa mengubah api surgawinya menjadi seekor naga berwarna ungu. Hal ini membuat Guosi mengatakan kemampuan kontrol api surgawi yang benar-benar hebat. Yao Xingji kali ini juga telah mulai bekerja, meskipun dia merasa tidak senang karena Soyen yang memegang komando, tapi hal yang paling penting adalah hidupnya. Bagaimanapun juga, dia harus bisa keluar dari terowongan sesat ini. Berselisih dengan Soyen hanya akan membuat Yao Xingji dibenci dan juga dihajar oleh banyak orang yang ada di tempat ini. Naga ungu milik Soyen benar-benar mengeluarkan suhu yang sangat menakutkan dan membakar serangga pemakan kuno yang bersembunyi di dalam dinding dari jarak tertentu. Hal tersebut membuat serangga-serangga pemakan kuno langsung terbakar habis oleh panasnya api surgawi milik Soyen. Ledakan demi ledakan bergema di dalam terowongan, dan kecepatan kemajuan dari kelompok Soyen sekarang telah berubah menjadi lebih cepat lagi. Soyen pada saat ini juga bisa merasakan bahwa doqi di dalam tubuhnya telah terkuras. Hal ini membuat Soyen segera mengatakan, kelelahan semacam ini benar-benar sangat menakutkan. Mata dari Soyen telah berubah menjadi sangat serius. Dia mengepalkan tinjunya dan sebuah tas yang di dalamnya ada inti energi dikeluarkan. Kemudian Soyen juga langsung menggunakan mantra api untuk menyerap inti energi ini dan mengisi kembali doqi di dalam tubuh Soyen. Segera setelah itu, dia menuangkannya kembali pada tubuh dari naga api ungu yang ada di hadapannya. Gu Qingyang ketika melihat Soyen bahwa sebenarnya sudah kelelahan dan dia terus-menerus melahap inti energi, membuat Gu Qingyang segera berkata, berapa jauh lagi dinding kristal ini? Pria berjubah perak segera mengatakan, kemungkinan setengah jam lagi kita akan benar-benar berhasil menembus dinding ini. Mendengar hal tersebut, Gu Qingyang hanya bisa menganggukkan kepalanya. Di dalam hati dia benar-benar berharap bahwa Soyen mampu bertahan dalam hal ini. Suasana di dalam terowongan telah berubah menjadi cukup tegang. Jantung semua orang tanpa sadar telah berdebar dengan kencang ketika mereka melihat bahwa Soyen telah menyerap satu persatu inti energi tanpa ada habisnya. Kelelahan yang dirasakan Soyen benar-benar sangat menakutkan. Dan selanjutnya, boom! Naga api ungu kembali melakukan tabrakan yang sangat keras pada dinding kristal yang ada di hadapannya. Kemudian, pergerakan dari naga api ungu menjadi sangat lambat. Soyen lalu mengatakan, inti energinya sudah habis. Wajah dari banyak orang kali ini berkedut ketika mendengar ucapan dari Soyen. Gu Qingyang merenung sejenak sebelum akhirnya dia mengeluarkan sebuah inti energi sambil mengatakan, Soyen, ini adalah inti energi bintang ke-9 dan aku hanya memiliki satu buah. Soyen langsung menerima inti energi bintang ke-9. Lalu dia mengatakan, hanya satu saja tidak cukup, Guosuan. Ragu-ragu sejenak, dia juga langsung mengeluarkan inti energi bintang ke-9 sambil mengatakan, Soyen, aku juga punya satu, ambillah. Soyen menghela nafas, kemudian melihat pada banyak orang sambil mengatakan, ini masih belum cukup, berikan aku 3 buah lagi. Mendengar ucapan dari Soyen membuat banyak orang di tempat ini menjadi terdiam. Bagaimanapun juga, sangat sulit untuk mendapatkan inti energi bintang ke-9, dan itu merupakan sesuatu yang sangat berharga. Seorang pria dari klan Lei tiba-tiba saja menarik nafas dalam-dalam. Dia mencetikkan jarinya dan melemparkan inti energi ke tangan Soyen sambil mengatakan, jika kita semuanya mati di dalam tempat ini, memiliki banyak inti energi hanya akan menjadi sesuatu yang sia-sia. Kedua pria besar dari klan Shi juga saling berhadapan. Mereka menyerahkan inti energi pada Soyen sambil mengatakan, jika begitu, aku akan memberikan inti energi ini dan merepotkan saudara Soyen.
Selanjutnya, tatapan mata dari banyak orang melihat pada Hunya dan juga Hunli yang hingga detik ini masih belum memberikan inti energi bintang ke-9 mereka. Dilihat oleh banyak orang, membuat Hunya hanya bisa terdiam. Detik berikutnya, dia hanya bisa menggertakkan giginya sambil mengeluarkan inti energi bintang ke-9 dan diberikan pada Xiaoyan. Kali ini, di tangan Xiaoyan sudah ada 5 inti energi bintang ke-9. Dia menyerap inti energi ini dan cahaya pada api naga ungu tiba-tiba saja melonjak. Hal ini dengan cepat menembus lapisan demi lapisan dari dinding kristal yang ada di hadapannya. Serangan seperti ini berlanjut hampir sekitar setengah jam sebelum pada akhirnya cahaya api naga ungu kembali meredup. Sementara Xiaoyan segera mengatakan, sebentar lagi kita akan segera keluar dari tempat ini. Tatapan mata Xiaoyan melihat pada dinding kristal berwarna hijau yang ada di bagian paling depan. Serangga pemakan kuno yang benar-benar padat telah berkumpul di tempat itu. Namun detik berikutnya, ketika naga api ungu hendak bertabrakan dengan dinding yang berwarna hijau, tatapan mata Xiaoyan terfokus pada sesuatu yang berada di tengah-tengah dinding kristal ini. Di sana ada makhluk seukuran kepalan tangan yang memancarkan cahaya berwarna merah. Jika dilihat, hal ini seperti seekor kepompong. Karena itu, merupakan ratu dari serangga pemakan kuno. Xiaoyan hanya bisa mengatakan sebenarnya makhluk ini adalah ratunya. Tatapan mata Xiaoyan melihat pada ratu serangga berwarna merah. Dia dengan cepat menariknya dan Xiaoyan kemudian berkata dalam hati, dinding kristal yang terakhir ini tampaknya sangat keras, bahkan warnanya lebih pekat daripada dinding kristal yang kita lihat sebelumnya. Xiaoyan mengambil langkah untuk maju. Tubuhnya pun tiba-tiba saja menyatu dengan api naga ungu dan Xiaoyan mengayunkan tinju tangan kanannya. Pada akhirnya, duar. Tinju dari Xiaoyan ini benar-benar menghantam dinding kristal berwarna hijau. Ledakan yang sangat keras bergema di dalam tempat ini. Terowongan dalam sekejap langsung bergetar dan kemudian trak, garis retakan pun mulai muncul di dinding kristal berwarna hijau. Hal ini menyebar dengan cepat. Pada akhirnya, boom, kembali hancur berkeping-keping. Tangan Xiaoyan dengan cepat meraih kristal yang terbang segala arah ketika dinding kristal berwarna hijau telah pecah. Dan benda yang diambil Xiaoyan seperti batu giok yang cukup hangat. Saat ini, dia tidak memiliki waktu untuk mengamati benda ini yang langsung menyimpannya ke dalam cincin penyimpanan. Setelah dinding kristal berwarna hijau hancur, Xiaoyan menoleh pada semua orang sambil mengatakan, semuanya, ayo kita keluar. Xiaoyan segera melompat keluar. Hal tersebut segera diikuti oleh kelompok dari Gu Qingyang dan juga yang lainnya. Dan kali ini, mereka semuanya telah mendarat di tanah yang berwarna abu-abu tanpa ujung. Tanah ini cukup luas dan seseorang tidak akan bisa melihat batas dari tanah tersebut. Di tempat ini juga tidak ada kabut energi. Namun, ketika kelompok Xiaoyan berdiri di atasnya, mereka bisa merasakan gelombang demi gelombang energi murni yang telah merembes keluar dari dalam tanah dan langsung masuk ke dalam tubuh mereka dari bawah kaki. Penemuan semacam ini membuat semua orang menjadi sangat terpana dan juga gembira. Tingkat ketiga dari makam surgawi memang jauh dari sesuatu yang bisa dibandingkan dengan 2 tingkat sebelumnya. Dengan energi murni yang ada di tempat ini dan secara otomatis masuk ke dalam tubuh mereka, hal tersebut memberikan efek pelatihan yang lebih baik jika dibandingkan mereka harus pergi untuk berburu inti energi. Banyak orang kemudian mengatakan, apakah sebenarnya ini merupakan level ketiga dari makam surgawi? Baru saja banyak orang mengatakan hal tersebut dan menghela napas dengan lega. Tirai energi yang ada di belakang mereka yang sebelumnya sudah dijebol oleh Xiaoyan tiba-tiba saja mengeluarkan suara dengungan yang cukup intens. Mendengar hal tersebut membuat banyak orang terkejut dan tubuh mereka buru-buru mengambil langkah untuk mundur. Detik berikutnya, gelombang demi gelombang yang berwarna putih tidak lain merupakan serangga pemakan kuno. Mereka semuanya telah keluar dari dalam tirai energi. Hal ini membuat ekspresi di raut wajah Gu Qingyang dan juga yang lainnya pun berubah. Lalu mereka mengatakan, sebenarnya ini merupakan serangga pemakan kuno. Kenapa mereka datang dan mengejar kita semua? Namun, tubuh-tubuh dari serangga pemakan kuno ini tiba-tiba saja berhenti dan berubah menjadi kepulan asap
ketika baru saja keluar dari dalam dinding energi. Selama 1 menit berlalu, aliran dari serangga pemakan kuno terus keluar dari dalam dinding energi. Namun pada akhirnya, tubuh mereka juga langsung dihancurkan menjadi bubuk. Semua orang hanya bisa tercengang ketika melihat pemandangan seperti ini. Kemudian mereka semuanya mengatakan, serangga pemakan kuno, sebenarnya apa yang mereka lakukan? Mungkinkah mereka tidak menginginkan kita melarikan diri dari dalam dinding energi? Cooking Yang hanya menggelengkan kepalanya, kemudian dia mengatakan, makhluk ini tidak akan habis-habisan jika niat mereka tidak membiarkan kita melarikan diri dari dalam dinding energi. Bisa saja mereka membunuh kita sewaktu berada di dalam terowongan. Dan apa yang mereka lakukan saat ini adalah bunuh diri yang sia-sia. Sebuah pemikiran tiba-tiba saja melintas di dalam hati Soyen ketika banyak orang cukup kebingungan dengan apa yang sebenarnya dilakukan oleh serangga pemakan kuno. Sambil menggosok cincin penyimpanan, Soyen kemudian berkata dalam hati, mungkinkah sebenarnya hal ini terkait dengan kristal merah yang telah aku ambil sebelumnya? Serangan bunuh diri dari serangga pemakan kuno itu berlanjut sekitar 10 menit sebelum akhirnya mereka menyerah dan tidak keluar lagi dari dalam dinding energi. Melihat hal tersebut membuat Cooking Yang hanya bisa menggelengkan kepalanya sambil mengatakan, sudahlah, ayo kita pergi. Mendengar ucapan dari Cooking Yang membuat Soyen mengangkat kepalanya dan dia melihat pada tempat di sekitar. Yang kali ini Soyen cukup kaget karena tidak menemukan kelompok dari Hunya dan juga Hunli. Kedua orang itu sebenarnya telah kabur ketika banyak orang memperhatikan momen bunuh diri dari serangga pemakan kuno. Sun-er sambil mengerutkan keningnya dia pun berkomentar, sebenarnya Hunya dan juga Hunli, mereka berdua benar-benar licik. Wosuan tiba-tiba saja menangkupkan dua tangannya pada Soyen, lalu dia tersenyum sambil mengatakan, saudara Soyen, ini semua adalah berkat pertolonganmu dan kita bisa mencapai tingkat ketiga. Kita berdua tidak akan terus berdiri di tempat ini dan kita akan segera mencari tempat untuk melakukan pelatihan. Setelah itu, kita akan secara diam-diam menunggu waktu selama 3 tahun untuk terbangun. Soyen hanya tersenyum sambil menganggukkan kepalanya dan dia mengatakan, jika begitu, aku harap saudara Wosuan bisa melakukan perjalanan dengan cukup damai. Wosuan tertawa sambil mengatakan, selamat tinggal dan sampai jumpa lagi ketika 3 tahun sudah habis. Setelah mengatakan hal ini, Wosuan pun mengajak Woshi untuk pergi meninggalkan kelompok Soyen. Setelah kepergian dari Wosuan, Clancy, Clanley, mereka juga telah mengucapkan selamat tinggal pada kelompok Soyen. Yao Xingji hanya melirik pada Soyen. Dia mengajak wanita yang ada di sampingnya untuk meninggalkan tempat ini tanpa mengucapkan sepatah kata apapun kepada Soyen. Dalam beberapa menit, tempat ini telah berubah menjadi kosong dan hanya kelompok Soyen saja yang tersisa. Cooking Yang sambil melihat pada Sun-er dan juga Soyen, dirinya pun segera berkata, Sun-er, kemana kalian berdua akan pergi? Sun-er hanya tersenyum tipis lalu menjawabnya, apakah kakak King Yang masih tidak tahu kemana kita akan pergi? Cooking Yang hanya bisa menggelengkan kepalanya, kemudian tatapan matanya melihat pada Soyen sambil mengatakan, Soyen, apakah kau benar-benar berniat mengunjungi makam Xiao Xuan? Tempat itu berada di wilayah terdalam dari makam surgawi ini dan sangat mudah untuk bertemu dengan tubuh energi yang berada di bintang 8 atau bintang 9 Dosun. Masih baik-baik saja jika kalian bertemu dengan 1 atau 2 dari mereka. Namun, jika terlalu banyak, hal seperti ini akan sangat berbahaya. Selain itu, mungkin juga akan ada tubuh energi yang berada di tahap Doseng. Kalian mungkin akan benar-benar mati jika bertemu dengan tubuh energi seperti ini. Mendengar perkataan dari Cooking Yang membuat Soyen hanya bisa menganggukkan kepalanya. Segera setelah itu dia menjawabnya, aku sudah mengetahui tentang hal itu. Cooking Yang merasa tidak berdaya ketika Soyen tidak menyerah untuk mengunjungi makam Xiao Xuan. Dia ragu-ragu sejenak sebelum akhirnya melihat pada Gusen, pria berbaju perak dan juga pria berbaju merah. Rencana apa yang kalian semua miliki? Apakah kalian akan secara acak mencari tempat melakukan pelatihan selama 3 tahun ini? Gusen hanya tersenyum sambil mengatakan, apakah menurut kakak King Yang hal itu bisa kita lakukan sebelum kita memasuki makam surgawi? Aku telah diberitahu oleh tetua Tongsuan
untuk melindungi nona muda Sun Er. Dan kupikir perintah seperti ini bukanlah satu-satunya yang aku dapatkan. Pria berjubah merah tiba-tiba saja dia mengatakan, "Aku juga." Tatapan matanya melihat pada Soyen sambil mengatakan, "Sebelumnya, aku belum memperkenalkan diri pada saudara Soyen. Maka dari itu, aku akan memperkenalkan. Namaku adalah Gu Hua, dan aku merupakan jenderal kedua dari tentara Terdam Hitam. Di masa lalu, aku tidak menyadari kenapa Sun Er memilih dirimu. Namun sekarang, setelah aku melihatnya sendiri, aku sudah mendapatkan jawabannya." Pria berbaju merah juga langsung tertawa sambil mengatakan, "Aku sebenarnya juga telah mendapatkan perintah seperti itu. Perkenalkan, namaku adalah Gusing, komandan ketiga dari tentara Terdam Hitam. Kita semuanya harus berterima kasih pada Soyen karena telah sampai di tempat ini." Soyen hanya tersenyum sambil menangkupkan kedua tangannya. Kelompok dari Gu Qingyang dan juga dua jenderal lainnya tidak memiliki permusuhan dengan Soyen, terutama setelah peristiwa yang terjadi di dalam terowongan. Mereka jelas menjadi ramah terhadap Soyen. Gu Qingyang sambil tertawa dia mengatakan, "Sepertinya semua orang memang sudah mendapatkan perintah dari tetua Tong Xuan. Jika itu masalahnya, mari kita harus pergi bersama-sama dan lebih baik bagi kita untuk bergandengan tangan. Tidak akan ada hal yang tidak terduga selama kita tidak bertemu dengan tubuh energi di tahap Doseng. Dan apakah kau bisa memasuki makam dari Xiao Xuan? Semua itu tergantung pada keberuntungan dirimu." Soyen, para ahli dari klanku kita, pernah mencapai tempat itu. Namun, kita tidak pernah bisa masuk ke dalamnya. Tidak peduli metode apa yang telah kita keluarkan. Namun, kita benar-benar gagal memasuki makam dari Xiao Xuan. Oleh karenanya, kau harus bersiap secara mental. Mungkin leluhurmu juga tidak ingin kau masuk dan juga mengganggu peristirahatannya. Soyen hanya tersenyum mendengar ucapan dari Gu Qingyang yang kemudian dia mengatakan, "Naluriku mengatakan bahwa aku akan bisa mendapatkan sesuatu dari makam leluhurku." Gu Qingyang hanya menjawabnya, "Semoga saja memang begitu. Sudahlah, mari kita bergerak. Aku benar-benar ingin melihat betapa menakutkannya level ketiga dari makam surgawi ini." Dalam sekejap saja kelompok dari Soyen segera meninggalkan tempat ini. Setelah kelompok dari Soyen benar-benar menghilang, dua sosok secara perlahan telah muncul. Yang tidak lain, itu merupakan Hunya dan juga Hunli. Tatapan mata dari Hunli melihat pada kejauhan. Lalu dia berkomentar, kelompok dari Gu Qingyang telah bergabung dengan kelompok Soyen dan juga Sun Er." Hunya hanya bisa menganggukkan kepalanya sebelum akhirnya dia berkata dengan acuh tidak acuh, "Meskipun mereka bergabung, sama saja tidak ada gunanya. Hal seperti itu malah akan mempermudah kita menghabisi mereka semua." "Soyen, ketika kita bertemu kembali, pada saat itu aku akan mengambil nyawamu. Jadi tunggu saja." Malam hari pun telah tiba. Kelompok dari Soyen mereka melakukan perkemahan dan membuat api unggun. Gu Qingyang melihat pada sekitar tempat ini, kemudian dia mengatakan, "Jika tebakanku benar, kita seharusnya bisa mencapai bagian terdalam dari wilayah ketiga ini. Dan jika kita akan bepergian esok hari, maka semuanya harus berhati-hati. Bagian terdalam dari tingkat ketiga ini merupakan tempat yang paling berbahaya di dalam makam surgawi." Sun Er, dia pun berkomentar dengan lembut, "Kita juga belum bertemu dengan orang lain selama 3 bulan ini. Sepertinya mereka telah menemukan tempat untuk melakukan pelatihan dengan tenang." Soyen hanya menganggukkan kepalanya karena 3 bulan telah berlalu di dalam makam surgawi level ketiga. Namun, tidak ada satupun kelompok dari klan kuno lainnya yang mereka temui di tempat ini. Gu Hua sambil memainkan api unggun dengan sebatang kayu, tiba-tiba saja dia mengatakan, "Makam surgawi ini memang tidak sederhana yang aku bayangkan. Terakhir kali aku melakukan pertempuran dengan tubuh energi itu, aku hampir saja mati. Saat ini ada bekas luka di raut wajah dari Gu Hua. Hal tersebut merupakan sesuatu yang telah ditinggalkan dari pertarungan melawan tubuh energi yang sangat kuat di level ketiga dari makam surgawi ini. Namun untungnya tidak ada korban jiwa di dalam pertempuran tersebut." Gusen sambil tersenyum dia mengatakan, "Lebih jauh, maka akan lebih merepotkan daripada apa yang kita temui sebelumnya. Maka dari itu, semua orang harus bersiap secara mental.
Mendengar percakapan seperti ini membuat Soyen ragu-ragu sejenak sebelum akhirnya dia mengatakan, izinkan aku melanjutkan perjalanan seorang diri. Karena Soyen tidak ingin orang lainnya menjadi celaka hanya karena menemani dirinya mencari makam dari Josuan. Gu Qingyang hanya bisa tersenyum pada Soyen lalu dia mengatakan, kau harus meminta izin pada Sun Er jika memang memiliki niat seperti itu. Sun Er hanya melihat pada Soyen sambil mengatakan, kakak Soyen, kita sudah sampai sejauh ini. Jadi kau jangan mengucapkan kata-kata yang membuat semua orang menjadi kecewa. Selama kita berhati-hati, kemungkinan tidak akan ada masalah yang terjadi. Soyen hanya menganggukkan kepalanya sambil berkata, semoga saja memang begitu. Tatapan mata Soyen kali ini langsung tertutup dan detik berikutnya dia membuka matanya kembali sambil mengatakan, arah barat laut. Aku bisa merasakan jejak dari 4 tubuh energi yang ada di tempat itu. 3 dari mereka berada di sekitar bintang 8 Dosun, sementara satunya berada di bintang 9. Gu Qingyang sambil menganggukkan kepalanya, dia mengatakan, aku sebenarnya telah menyuruh Gu Hua dan juga Gu Shen untuk pergi melakukan penyelidikan dan mereka pasti akan segera kembali. Baru saja Gu Qingyang berkata seperti ini, sosok dari Gu Hua dan juga Gu Shen tiba-tiba saja muncul, yang kemudian mereka menarik nafas dalam-dalam sambil mengatakan, ada jejak aktivitas oleh sejumlah tubuh energi di arah selatan dan juga barat, dan kita juga bisa merasakan tekanan yang benar-benar sangat kuat. Maka dari itu, kita tidak bisa mengambil 2 rute ke arah selatan dan juga barat. Soyen mengerutkan keningnya sambil mengatakan, jika begitu, kita hanya bisa mengambil rute menuju arah barat laut. Mendengar ucapan dari Soyen membuat Sun Er segera berkata, arah barat laut juga memiliki tekanan yang sangat kuat, dan tekanan seperti ini telah melampaui seorang Dosun bintang 9. Namun masih ada celah jika dibandingkan dengan level Doseng. Kelompok Soyen terdiam ketika mendengarkan ucapan dari Sun Er, yang akhirnya mereka mengetahui bahwa sebenarnya tubuh energi yang dimaksud oleh Sun Er merupakan tubuh energi yang berada di tahap Banseng. Mereka semuanya menyadari bahwa tubuh energi tahap Banseng ini pastilah memiliki banyak penjaga untuk melindunginya. Namun, Banseng yang mereka temui kali ini hanya memiliki 4 tubuh energi yang berjaga di sekitar. Jumlah seperti ini bisa dianggap cukup kecil. Gu Hua tiba-tiba saja mengatakan, apa yang harus kita lakukan? Tidak ada satupun dari 3 arah yang telah kita tentukan bisa dilewati dengan mudah. Namun, arah barat laut sedikit lebih mudah, karena di sana ada lebih sedikit tubuh energi dan tidak akan mudah jika kita memilih arah yang lainnya. Apalagi jika sampai kita semuanya terkepung oleh tubuh energi yang benar-benar mengerikan itu. Soyen hanya bertukar pandang dengan Gu Qingyang. Segera setelah itu tatapan mata mereka berdua melihat ke arah barat laut. Gu Qingyang menarik nafas dalam-dalam sambil mengatakan, kalau begitu mari kita bergerak menuju arah barat laut. Dan cobalah untuk bertindak berhati-hati, jangan sampai mengganggu tubuh energi yang berada di kelas Banseng. Meskipun inti energi dari Banseng ini adalah sesuatu yang sangat memikat, namun kita bisa kehilangan nyawa jika melawan tubuh energi kelas Banseng ini. Kelompok dari Soyen hanya menganggukkan kepalanya. Segera setelah itu mereka berenam bergerak menuju arah barat laut dari makam surgawi. Setelah berjalan lebih dari 10 kaki, kelompok dari Soyen pada akhirnya berhenti. Mereka bisa melihat ada 4 tubuh energi yang telah berdiri di atas batu besar. Sosok yang duduk di tengah adalah sesuatu yang kuat, karena itu merupakan tubuh energi bintang 9. Soyen melihat pada kelompoknya lalu mengatakan, ayo kita serang secara diam-diam. Mereka semuanya menganggukkan kepala dan akhirnya bergerak secara diam-diam untuk memberikan serangan pada 4 tubuh energi yang ada di depan sana. Tinjuan dari Soyen yang sudah dilapisi oleh api berwarna ungu coklat dalam sekejap menembus salah satu dari tubuh energi bintang ke-8 dan menghancurkannya dengan mudah. 2 sosok lainnya yang juga merupakan tubuh energi bintang ke-8 kali ini juga telah meledak oleh serangan dari Gu Qingyang dan juga yang lainnya. Bisa merasakan serangan secara diam-diam membuat tubuh energi bintang ke-9 tiba-tiba saja meraung dengan keras. Dia membuka matanya dan tiba-tiba saja bisa melihat bahwa dirinya sudah dikepung oleh 3 orang. Dog yang cukup perkasa telah dilonjakkan dari dalam tubuh kelompok Soyen. Kemudian
memberikan hantaman yang keras pada tubuh energi bintang 9 ini. Dihadapkan pada serangan gabungan dari kelompok Gu Qingyang, tubuh energi bintang ke-9 ini mengeluarkan suara raungan. Namun, detik berikutnya tubuhnya langsung dihancurkan dan inti energi dengan cepat terlempar. Hal tersebut langsung diambil oleh Sun Er. Mendapatkan inti energi dari bintang 9 ini membuat Sun Er dan juga yang lainnya hanya bisa tersenyum. Segera setelah itu mereka langsung terdiam ketika melihat bahwa Xiaoyan sebenarnya mengangkat tangan untuk memberikan isyarat supaya tidak berisik. Pada akhirnya kelompok dari Xiaoyan melanjutkan perjalanan secara diam-diam. Detik berikutnya Xiaoyan kembali melambaikan tangan dengan raut wajah yang terlihat sangat serius. Kelompok mereka pun terdiam karena bisa merasakan sebuah tekanan yang benar-benar menakutkan mendekat ke arah mereka. Hal ini membuat Xiaoyan hanya bisa mengangkat alisnya lalu mengatakan sebenarnya ini merupakan aura dari tubuh energi di tahap Banseng. Semuanya berhati-hatilah. Mereka akhirnya bersembunyi di balik batu yang besar. Tatapan matanya menyipit dan memperhatikan ke arah depan sana. Daerah yang dilihat oleh kelompok Xiaoyan merupakan tempat yang ditutupi oleh kabut energi. Meskipun tidak padat, kelompok Xiaoyan bisa melihat tumpukan batu yang cukup tinggi di tempat itu. Dan tatapan mata dari kelompok Xiaoyan melihat pada siapa yang telah duduk di kursi batu yang sangat besar. Di atas tumpukan batu tersebut, sebuah pedang berwarna merah telah ditancapkan di depannya, dan sosok ini memancarkan aura berdarah dari dalam tubuhnya. Ekspresi dari kelompok Xiaoyan telah berubah menjadi cukup serius ketika merasakan aura yang sangat sombong, membuat mereka mengatakan benar-benar aura seorang Banseng yang sangat sombong. Baru saja mereka mengatakan hal seperti itu, sosok dengan aroma berdarah di depan sana membuka matanya dan melihat ke arah kelompok Xiaoyan berada. Hal ini membuat Xiaoyan hanya bisa menghembuskan nafasnya sambil mengatakan, sebenarnya kita telah ditemukan oleh sosok tersebut. Jadi, kita tidak bisa bersembunyi. Kalian semuanya berhati-hatilah. Xiaoyan merasakan ketakutan di dalam hatinya melawan seorang elit Banseng. Ini merupakan pertama kali di dalam hidupnya. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mungkinkah kelompok Xiaoyan benar-benar berhasil mengalahkan seorang tubuh energi yang berada di tahap Banseng ini dengan aura membunuh luar biasa di dalam tubuhnya? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video Ngobrol Shop.